Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai ayat Al-Quran dan hadits juga menjelaskan berbagai hal yang membahas tata cara menjaga kesehatan yang baik seperti yang diarahkan oleh Nabi Muhammad. Menurut tuntunan Nabi Muhammad SAW yang terkandung dalam sunnah, ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan yang baik. Sesungguhnya Islam selalu mengajarkan dan akan membimbing para pengikutnya di jalan yang baik dan benar. Masalah gaya hidup dalam Islam juga mengatur hal ini. Mulai dari makan, tidur, dan lainnya. Tentunya ini semua untuk kesehatan umat Islam sendiri dan untuk menghindari berbagai bencana. Hal ini juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang membawa banyak manfaat dan kemaslahatan bagi umat. Dan tentunya, kiriman Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membantu manusia untuk melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Memang sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan menghindari makan terlalu banyak jenis makanan. Lantas bagaimana kita bisa mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW lainnya agar tetap sehat? Di bawah ini adalah ikhtisar cara tetap sehat mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ada alasan mengapa Nabi Muhammad SAW mengajarkan hal ini. Makan berlebihan dapat menyebabkan berbagai kerugian. Dari Aisyah, dulu Rasulullah tidak pernah mengisi perutnya dengan dua jenis makanan. Jika dia kenyang dengan roti, dia tidak akan makan kurma, dan jika dia kenyang, dia akan makan roti. Dua, berhenti makan sebelum kenyang. Hal ini ternyata menjadi cara yang sangat efektif untuk menghindari berbagai penyakit yang dapat terjadi. Dari segi medis, berhenti makan sebelum kenyang dapat mencegah berbagai masalah pencernaan. Menurut hadits yang disampaikan oleh Bukhari Muslim disebutkan, kita adalah orang yang tidak makan sampai lapar. Dan makan pun tidak pernah kenyang adalah benar. 3. Mengatur jumlah makanan. Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh yang baik tentang cara makan yang cukup. Umat Islam disarankan untuk menghemat makanan yang masuk dan mengatur keseimbangan makanan, minuman dan udara. Hal ini karena ketika perut penuh dengan makanan dan minuman, tidak ada pernapasan atau ruang udara di dalam perut sehingga menyebabkan sesak napas. Ada sebuah hadits yang menjelaskan hal ini. Beberapa gigitan sudah cukup bagi tubuhnya untuk berfungsi. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas, dia bisa mengisi perutnya. 4. Hindari makanan haram. Muslim tidak boleh makan makanan haram, karena dapat menimbulkan berbagai bahaya bagi tubuh. Hal ini juga dijelaskan dalam ayat 3 surat Al-Maidah, yang artinya, dipukuli, dirobohkan, ditusuk, diburu, dilarang, oleh binatang buas, kecuali yang kamu bunuh dan yang dibunuh oleh berhala. 5. Jangan minum khamr. Minum dalam bentuk khamr dijelaskan dalam salah satu ayat Al-Quran, Surat Al-Maidah, ayat 90-91. Benar-benar perbuatan yang keji, antara lain, minum, khamr, judi, mengorbankan, berhala, memilih takdir dengan anak panah, dan perbuatan setan, jadi mohon jauhi perbuatan tersebut agar mendapatkan keberuntungan. Padahal, karena minum, khamr dan judi, setan ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi kamu dari mengingat dan berdoa kepada Allah. Ada banyak penelitian yang menjelaskan puasa. Ada berbagai jenis puasa dalam Islam, dari puasa wajib di bulan Ramadan,
puasa Daud, puasa Muharram, dan berbagai puasa sunnah seperti puasa Senin dan Kamis. Hadis Bukhari menyatakan, ini memberikan gambaran apakah puasa akan membawa manfaat kesehatan yang baik bagi tubuh, juga merupakan cara untuk detoksifikasi. 7. Jangan tidur tengkurap. Ini mungkin tidak diketahui dengan baik, tetapi tidur tengkurap dilarang keras dalam Islam, karena itu adalah tidur setan. Selain itu, tidur tengkurap mempengaruhi sistem pernapasan dan merugikan kesehatan Anda. Jadi cobalah untuk tidak tidur tengkurap. Dari Yaisi bin Tofah al-Ghifari, dari ayahnya, ia berkata, waktu itu aku bangun larut malam, maka aku berbaring telungkup di masjid. Lalu tiba-tiba seseorang menggerakkanku dengan kakinya. Dia juga berkata, sesungguhnya ini adalah cara berbohong yang dibenci Allah. Kemudian saya melihat orang ini dan tahu bahwa dia adalah Rasulullah. Semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian. Imam Nawawi dari Sholihin, Riyadu mengatakan hadits ini syahih. Al-Hafiz Abu Thohir menyatakan bahwa hadits ini syahih. 8. Tidur miring. Kita sudah menjelaskan poin sebelumnya tentang tidak tidur tengkurap, tapi bagaimana cara tidur yang benar? Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan tidur miring ke kanan untuk meringankan kerja jantung dan hati. Selain itu, tidur di sisi kanan tubuh Anda membantu proses metabolisme tubuh dan detoksifikasi berjalan lancar saat Anda tidur. Inilah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sahih Bukhari dan Muslim. 9. Menjaga kebersihan lingkungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa menjaga kebersihan lingkungan penting untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bebas dari berbagai penyakit. Tentunya lingkungan yang sangat kotor meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti demam berdarah. Masalah kebersihan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut, cantik, bersihkan tempatmu. Sahih Tirmidzi. 10. Menjaga kebersihan tubuh. Dari kebersihan lingkungan hingga kebersihan tubuh. Nabi Muhammad SAW merawat tubuhnya dengan baik. Dan dengan menjaga kebersihan tubuh, seseorang terhindar dari penyakit. Berdasarkan hadits yang dituturkan oleh Muslim dan Tirmidzi, disebutkan, waktu untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut rambut di bawah ketiak, dan mencukur rambut kemaluan tidak boleh lebih dari 40 hari. Dan akhirnya, tentu saja, sebagai seorang Muslim, wajib mengikuti berbagai sunnah dan pedoman. Salah satunya dengan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad untuk menjaga kesehatan dan menghindari kerugian di kemudian hari. Itu adalah 10 cara merawat kebersihan menurut Islam. Silahkan tulis di kolom komentar bila kalian ada ide untuk video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.